Selamat pagi semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya melanjutkan pada pertemuan kali ini untuk membuat sebuah media interaktif menggunakan SpaceMac. Pada pertemuan yang kemarin, ya minggu lalu maksudnya, kita membuat sudah media interaktif dengan menggunakan SpaceMac. Cuman gambarnya belum ada bentuk animasi yang kelihatan menarik. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan menggunakan uh, sprite-nya kemudian dibentuk animasi. Nah, sebagian besar masih sama dengan pada pertemuan minggu kemarin, ya. Sebelumnya nanti perlu dipersiapkan bahan-bahannya untuk digunakan di dalam praktek kali ini, ya. Nanti Anda bisa cari di internet atau dari mana banyak sekali, kemudian diedit sedikit, biasanya backgroundnya dihilangkan. Oke, biar menyingkat waktu, kita langsung saja. Kita sudah punya lebar ukuran dari layar standarnya. Kalau kita ingin tahu, klik kanan, klik Movie Properties. Nah, ini ukuran standarnya 560 kali 410. Kemudian frame rate-nya 25. Boleh diganti 30, boleh. Nah, ini untuk sementara kita gunakan aja 25. Kemudian background-nya, nah kita mungkin ganti yang lebih spesifik, boleh juga ya. Lebih menarik. Kalau sudah, oke. Nah, di sini background sudah berubah. Ukurannya tadi 560 kali 410. Pada selanjutnya, kita akan membuat sebuah bentuk gambar pembukaan ya. Misalnya kita ketikkan dulu di sini tentang perkenalan suatu produk ya. Ini misalnya perkenalan suatu produk. Nah, kita misalnya memberikan teks, maka sebaiknya kita sebelum menulis kita setting dulu di sini ya. Hurufnya apa, modelnya seperti apa, kemudian misalnya rata tengah ya, center, kemudian besarnya berapa, 36 atau 48. Nah, baru kita tulis misalnya hello misalnya ya. Salam jumpa misalnya ya, apa saja. Nah, ini kalau terlalu gede kita bisa atur, kecilkan hurufnya di sini ya, misalnya 48, 36 misalnya. Kemudian kita lebarkan. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Nanti model hurufnya terserah Anda, ya. Nanti bisa dicari di sini ya, model-model seperti apa. Kemudian hurufnya, warnanya bisa diubah-ubah, ya. Mungkin warnanya yang warna lain boleh, ya. Misalnya warna itu atau warna hitam. Ini kurang jelas ya, mungkin warna yang agak gelap, biar lebih tegas. Jadi perbedaannya jelas. Nah, ini kita satu bentuk pembukaan dulu, ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi teks uh, perkenalan produk, misalnya begitu ya, memperkenalkan sebuah produk misalnya. Ini hurufnya kita ganti, kemudian ya yang lain mungkin model-model yang lucu boleh, karena ini sifatnya kayak promosi gitu ya, modelnya promosi. Oke, terus di sini misalnya kita kasih lagi teks misalnya perusahaannya namanya PT dari
PT Sandi Mulya, misalnya ya nama PT-nya gitu ya. Nanti bisa dipilih macam-macam ya. Ini cuma contoh saja. Misalnya ini nanti kita akan membuat sebuah produk, perkenalan produk ya, artinya ke masyarakat atau ke calon pembeli gitu ya. Kita buat dulu seperti ini. Nah, kemudian kita coba yang tadi sampaikan ada bahan-bahannya, gambar-gambarnya. Nah, kita biasanya sudah persiapkan sebelum membuat di sini ya, diedit dulu menggunakan Photoshop atau Corel terserah ya, mau edit gambarnya. Kemudian kita import to library image, karena gambar kita image. Nah, taruhnya di mana? Nah, kalau saya ada di sini nanti beberapa gambar yang bisa digunakan. Nah, contohnya di sini ya, saya gunakan sedikit. Ini berarti konten ya, apa yang kita import tadi dia ada di konten. Nah, kemudian kita drag ke sini. Nah, masuk ke sini ya. Misalnya kita produknya yang akan perkenalkan di sini. Nah, supaya produknya gambarnya ada di penuh, kita ukur tadi kan ukurannya layar ini 560 kali 410. Jadi produknya ini kita klik saja, diklik. Oh, di sini ukurannya ya, ukuran sebelah kanan atas 560 kali 410 gitu ya. Diklik. Nah, harusnya sudah gede nih. Cuman karena tampilan saja. Jadi ukurannya di sini dia. Ukurannya sudah 560 kali 410. Kemudian supaya pas di tengah-tengah, kalau kita geser-geser sebenarnya bisa juga, cuman lama dan belum tentu pasnya. Nah, supaya cepat, kita klik kanan, kemudian align. Nah, di align ini kita pilih center horizontal, artinya menempatkan gambar tersebut tengah-tengah dari sisi garis mendatarnya. Klik. Nah, dia akan, kalau lebih kelihatannya mungkin saya geser di sini ya. Nah, misalnya posisi gambar di sini supaya pas di area di sini, kita klik gambarnya, align ya, kemudian center horizontal. Nah, dia akan bergeser, akan menempatkan posisinya pas tengah-tengah horizontal. Kemudian vertikalnya, nah kita tinggal klik align center vertikal. Nah, dia sudah menempatkan pada posisinya. Jadi kita nggak usah geser-geser. Ini udah pas sesuai ukuran dan tempatnya. Jadi cepat dan efektif. Kemudian gambarnya tadi kan harusnya tulisannya kelihatan. Nah, di sini kita bisa atur gambarnya, klik arrange, send to backward, boleh, atau di layar di sini juga boleh. Nah, di layar ini kan ada layer nih. Layar tinggal diklik, ditarik ke bawah, paling bawah. Gitu ya. Nah, di sini udah kelihatan. Cuman sayangnya tulisannya kan biru jadi nggak jelas. Ya, kita ganti aja. Nah, ini tulisan-tulisannya tadi ya. Nah, tulisannya kita ganti supaya terlihat jelas. Misalnya merah. Nah, gitu ya. Ini nanti diklik layarnya bisa kalau pengen memilih ini. Kemudian biar jelas. Nah, gitu ya. Ini juga bisa. Biar jelas saja. Nah, gitu ya. Jadi tulisannya kelihatan jelas. Oke, ini juga sih dua. Jelas. Nah, kalau sudah misalnya nih diasumsikan kita sudah menempatkan objek-objeknya ya. Saya buat cepat aja karena mengingat nanti kalau lama kan ukuran videonya besar ya. Jadi yang penting pokoknya saja, cara pokoknya. Nah, kalau sudah ini kita buat demikian, kita perlu tambahkan misalnya gerakan daripada tulisannya. Nah, kita kan kemarin banyak saya jelaskan ada add effect. Nah, di sini banyak sekali. Ini mulai dari sini sebenarnya. Mulai dari add effect, ini semua efek semua. Nanti Anda bisa tambahkan ya sesuai keinginan dan
tentunya sesuai kesesuaian dari kebutuhannya. Misalnya appear into position. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita bisa pilih yang menggunakan yang mana gitu ya. Banyak sekali, boleh dipilih macam-macam, dicoba mana yang kira-kira menurut Anda cocok gitu ya. Misalnya di sini klik. Nah, di sini kalau kita klik tadi udah ini hello, sudah ada tambahan nih efek. Nah, kalau pengen lebih lama efeknya kita geser, klik ya, ditahan, kemudian tinggal digeser ke kanan. Nah, sehingga nanti proses animasinya kelihatan lebih panjang. Nah, kalau pengen tahu hasil dari efek yang sudah kita berikan, kita klik ini yang ada kotak kecilnya, play effect. Kita klik, kita lihat. Nah, di situ ada ya. Hello, salam jumpa. Udah langsung ketahuan. Ya, benar atau enggak apa yang sudah kita inginkan, misalnya begitu. Ya. Kalau pengen berhenti, kita di sini klik stop. Oke, ini satu. Yang kedua kita tambahkan juga nih, klik efek, appear into, misalnya banyak sekali, tinggal di coba saja ya. Ini kita tambahkan karena kalau cuman pendek ini dia standarnya 20-22 gitu ya. Cuman cepet gitu. Kita klik coba hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu ya. Model animasinya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang PT ditambahkan efek juga. Oke, kalau sebelum lanjut, misalnya Anda tadi menambahkan efek, ini tadi misalnya, oh saya nggak seneng, pengen yang lain, tinggal di ini aja, delete efek. Nah, delete efek. Nah, di situ udah hilang, gitu ya. Jadi gampang. Ya, tadi tinggal di delete efek kalau memang mau pengen diganti. Ya, oke, kita lanjutkan nanti ini. Kemudian klik efek, events. Kita coba yang lain aja ya, biar perbedaannya kelihatan. Squeeze. Nah, kita geser ke kanan. Kira, nah untuk jalankan play, efek. Nah ini tadi tulisannya ya. Lebih banyak pilihan untuk membuat animasi nih. Kalau sudah klik stop. Nah, asumsikan ini kita membuat sebuah bentuk objeknya satu ini sudah selesai misalnya gitu ya. Nanti kalau bisa ini bisa buat macam-macamnya. Kemudian kita simpan dulu biar nggak hilang ya, takutnya ada apa-apa hilang repot sudah buat. Klik save as dulu ya, kita amankan ya, misalnya namanya produksi gitu ya, namanya produksi atau periklanan aja deh, periklanan, nah, misalnya gitu ya. Ini actionnya SWE, maksudnya nanti bisa kita ubah-ubah lagi. Klik save. Nah, kenapa? Supaya kita filenya tersimpan sehingga nanti kalau ada misalnya mati tiba-tiba apa atau kenapa, nah kita udah punya filenya, jadi nggak sia-sia apa yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah itu kita buat juga file SBF-nya, berarti kita file export. Nih, kita file export. Export to SWF, kita klik. Ya. Nah, kita namanya sama aja misalnya periklanan ini ya. Filenya periklanan titik SWF, kemudian klik save. Nah, kita sudah punya file SVF karena nanti file SVF itu yang akan kita gunakan sebenarnya. Oke, kalau sudah kita close dulu ya, kita buka lagi default. Oke, nah selanjutnya kita bisa membuat sebuah profil perusahaan misalnya. Nah, kita kembali lagi di sini bisa properties dirubah lagi misalnya ya. Misalnya sekarang ini ukurannya sama aja ya, kita biar cepat ukurannya sama aja.
Kemudian kita profil sebuah perusahaannya, ya. Misalnya nama perusahaan ini kita atur dulu ke tengah-tengah ya. Misalnya tadi PT Sandi Mulya gitu ya. Oke. Nah, Sandi Mulya boleh tulisannya diubah-ubah, maksudnya diedit sesuai keinginan dari kita tulisannya ya, biar lebih keren maksudnya begitu ya. Jadi demikian. Ya, demikian. Terus misalnya kita tambahkan lagi teksnya ya, perusahaan kimia atau chemical misalnya saja ya. Tuh. Terus ini tambahkan misalnya gitu ya, produksi dalam negeri. Nah, misalnya gini, contoh mengenalkan suatu profil perusahaan, nah misalnya sederhana aja seperti ini. Yang penting saya membuat caranya saja, nanti selanjutnya Anda buat yang lebih urutan ya. Misalnya seperti Sandi Mulya, perusahaan di sini dalam negeri, misalnya ini hurufnya diubah biar kelihatan berbeda gitu ya. Oke, mungkin kita juga bisa menambahkan objek-objeknya. Kita ekspor tadi, bukan, maksud saya kita import gambar-gambarnya. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya Anda bisa edit sendiri nanti ya. Bisa contoh background di sini ya, background. Kita import. Nah, di sini Anda bisa masukkan itu ya. Tadi ukurannya, ukurannya di sini nih. Ini ukurannya 560/410 gitu ya. Kemudian tadi kan untuk menempatkan tengah-tengah, center horizontal, align, center vertikal. Nah, supaya tulisannya kelihatan, tadi tinggal tarik aja. Nah, di backgroundnya kelihatan lumayan ya, nggak menarik. Itu contoh. Kemudian tadi ditambahkan lagi, biar menarik, tambahkan efek-efeknya. Mungkin efeknya tidak hanya seperti ini, kita bisa atur dengan tampilan di sini juga bisa digerakkan ya dari sana. Untuk sementara ini kita gunakan ini dulu yang ada ini, biar menyingkat waktu maksud saya gitu ya. Menyingkat waktu. Nah, kita coba aja tes. Ya, misalnya kurang sesuai, tinggal detail kita ganti. Nah, gampang ya. Gampang saja nih. Tinggal bentuknya seperti apa. Kita bisa, nah, bisa gitu ya.
Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Itu aja. Gampang jadi Anda. Kayaknya kalau mau perhatikan benar nggak sulit. Anda tinggal mengikutinya. Nah, contohnya di sini. Nah, misalnya gitu ya. Efeknya seperti itu. Terus satu lagi ini bukan efek. Ya, misalnya seperti itu. Nah, supaya pada yang efek terakhir itu ada kelihatan jeda ya, ada sedikit ini kita setelah akhir dari sini kita klik kira-kira di sini ya. Ada 10, 1, 2, kira-kira 20, klik kanan, kemudian insert keyframe. Maksudnya apa? Supaya ada jeda, jadi begitu selesai nggak langsung hilang gitu. Nah, di sini kayak maksudnya seperti ditahan dulu sebentar gitu ya, biar kelihatan terlihat akhirnya seperti apa, nggak langsung selesai gitu maksudnya. Kalau pengen tahu semua, kita bisa klik di sini, play semua. Hasilnya seperti apa. Nah, ini ada, sayang ini apa, harusnya yang pertama tadi kelihatan. Nah, ini ada berhenti sebentar ya. Kalau nggak ada jeda, nanti dia jalan terus. Gitu ya. Landingnya itu kok hilang. Coba kita ganti aja. Kita ganti. Landingnya. Oke. Nah, tes. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kayak tadi kita simpan, biar kalau nanti mengedit lagi masih ada, berarti save as. Tadi periklanan ya, kita periklanan 2 gitu misalnya. Periklanan 02 gitu ya. Jadi nanti biar ngumpul urutannya ngumpul. Nah, kemudian kita juga buat SWF, jangan lupa karena nanti sebenarnya kita yang mau pakai SWF-nya. Klik file, kemudian SWF, klik. Nah, ya, ya. Terus sudah. Nah, sebenarnya ini sampai langkah 4. Cuman karena waktu ya saya sementara 2 aja dulu ya, file SWF-nya. Saya langsung ke tahap yang untuk pembuatan tahap berikutnya. Ya, saya contohkan 2 aja dulu karena kalau banyak waktu apa nih ya, nanti ini jadi besar filenya. Oke. Nah, kita tadi kita bisa atur backgroundnya, atur mode backgroundnya yang seperti apa. Misalnya begini. Nah, kita coba tambahkan tombol-tombolnya gitu ya. Tombol-tombolnya di komponen, kita klik komponen, oke.
terus. Nah, di sini kita cari button. Nah, ada 3D, kemudian ada button. Nah, kita boleh button round date. Yang button round date aja. Kita drag ke sini. Nah, kemudian begini ya. Kita coba atur. Kemudian ya, ini. Oke, ini ya. Nah, ini coba kita tambahkan teks supaya nanti buttonnya ketahuan atau apa sih gitu ya. Nah, ini kita atur tengah-tengah dulu ya supaya enak. Tengah-tengah, hurufnya juga nggak gede-gede amat, misalnya 20. Nah, kita atur misalnya pembukaan itu preambul biasanya ya. Kita tulis pream. Nah, gitu ya. Kita tulis pream, maksudnya adalah preambul pembukaan. Oke, sudah. Nah, kemudian yang kedua adalah profil tadi. Ini kita copy. Nah, kita copy gitu ya biar lebih cepat buatnya. Oke, nah teksnya kita ganti. Misalnya gini ke profil. Oke. Nah, kita sudah sampai di sini profil. Kemudian kita import tadi yang pembukaan tadi ya. Pembukaan tadi yang file-file SVF kita import to library. Ya, kita import filenya animasi karena SVF itu masuk animasi. Kita klik animation. Nah, tadi apa? SVF-nya tadi periklanan ya. Periklanan ini 1 dan periklanan 2. Oke, kita open. Ini yang muncul begini, oke saja. Ini import, klik import, klik import. Karena ada 2, berarti ada 2 kali ada pertanyaan gini. Jadi kalau 4 berarti 4 kali pertanyaan. Kalau 3 berarti 3 kali pertanyaan. Klik import saja. Gitu. Nah, dia sudah masuk di outline. Nah, nanti Anda coba dicek di outline. Ada prem, ada profile gitu ya. Jadi tinggal klik-klik aja gitu kalau ada pertanyaan. Nah, kita coba pengen yang pertama ini adalah preambul. Berarti gini, preambul ini ya. Kita coba drag saja. Sorry. Sebelum masuk sini harusnya ini dikasih ini dulu stop. Sorry, saya agak lupa sedikit. Nah, di sini di scene 1 itu kita klik kanan, kemudian movie control, klik stop. Nah, ini lupa saya. Nah, ini ya. Jadi yang di sini di ujung atas ini klik kanan, tadi movie control stop. Nah, jadi langsung di stop. Maksudnya apa? Begitu dijalankan ini nggak langsung jalan ya. Kalau nggak di stop dia langsung jalan gitu ya. Makanya di stop dulu supaya berhenti. Nah, dia minta untuk dilakukan pengeklikan gitu ya. Kalau sudah baru ini yang di drag scene 1 ini kita copy aja dulu ya karena ada 2 maksudnya 2 layar ada 2 berarti kita copy scene harusnya copy scene bukan copy objek ya. Taruh dulu ini mungkin kadang-kadang harusnya copy scene bukan copy objek masih salah nih. Harusnya copy scene multi klik periklanan
Oh ini ya, harusnya di konten, tadi periklanan, ini ya, kita drag ke sini. Kemudian disesuaikan. Kira-kira ukurannya ya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ini kalau di play, coba kelihatan ya. Ya, nih langsung kalau di play jalan ya. Jadi apa yang sudah kita buat tadi di konten ya, kita ada di sini. Jalan. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita ini copy satu lagi. Kan ini ada satu, kita klik harusnya copy nih ya. Copy kok masih objek ya? Harusnya ini berupa movie clip ini. Copy scene gitu. Terus copy scene. Copy objek. Copy objek. Taruh ini stop tadi sudah. Nah, coba scene copy objek ya. Paste scene. Nah, harusnya paste scene ya. Nah, gitu ya. Copy tadi mestinya nah, yang benar adalah copy scene ini. Tadi kok objek ya. Belum muncul. Yang benar adalah copy scene, kemudian kita pastekan paste scene. Jadi ada dua, karena di sini ada dua, maka scene-nya juga kita buat dua. Kalau ininya 4, nanti di contoh saya yang saya udah buat jadi itu ada 4. Nah, Anda juga scene-nya di copy jadi 4. Nah, kemudian kita rubah di sini ya. Di sini kita rename. Jadi ketik aja bisa. Scene ini misalnya tadi dikasih profil. Nah, ngetiknya jangan salah. Profil, kemudian di sini ini preamp. Artinya pembukaan preambul. Nah, oke sudah. Jadi ada dua scene karena ada dua tombol berarti dua scene. Nah, sekarang ini posisinya di preamp. Kemudian kalau mau bergeser pindah kita klik di sini. Bisa di sini atau pakai di sini. Nah, ya. Di sini bisa. Ya, dari sini boleh, di sini boleh. Nah, tadi kalau yang preamp ini tampilannya. Sekarang yang profil bukan ini. Nah, sekarang ini yang dihapus dulu. Ininya, klik cut object, jadi dihapus. Kita di konten tadi, di periklanan 2. Kita ke sini, kita tidak kecilkan. Kita kecilkan ya, atau sesuai dengan ukuran ya. Oke, kira-kira segitu. Nah, kalau pengen tahu kita coba play, jalan nggak gitu ya? Harusnya ada. Oh, belum jalan ya. Oh, kita harusnya di posisi yang tadi. Di posisi
profil ini ya sekarang harusnya. Preambul, ini profil. Harusnya di profil. Profil. Ini kan. Nah, ini sudah masuk apa? Instance of periklanan 2. Kalau sudah, baru kita menambahkan kayak minggu kemarin script-scriptnya, gitu ya. Nanti kita klik ini, tombol ini, scriptnya, klik script, ya, add event karena tombol sebagai button, ya. On release pada tombol di release. Karena apa yang dilakukan? Ini add, sorry. Ini add movie control go to and stop frame. Nah, maksudnya gitu ya. Di sini kita tambahkan kemana? Nah, tanda petik ke pream sesuai ada tombolnya di situ, koma. Nah, jadi caranya ketik ini pream, koma seperti minggu kemarin. Oke, kembali lagi. Yang di sini berarti kita ke klik profil, script, add event button on release. Maksudnya pada saat dilepas, diklik dilepas itu apa gitu ya. Movie control, go to and stop frame gitu maksudnya ya. Di sini diketikkan tanda petik profil. Gitu ya. Tanda petik koma. Nah, itu doang. Jadi nggak susah. Oke, jadi dua-duanya sudah. Ya. Ini yang di profil. Kemudian kita klik yang di pream. Kayak minggu kemarin sama. Ini preambul maksudnya pembukaan maksudnya ya. Klik script, klik event button on release. Ya, kemudian klik movie sama ini. Kalau udah bisa sekali gampang. Tadi apa? Di sini diklik tanda petik, ini tadi apa? Pream ya. Tanda petik koma gitu. Gampang kok, nggak susah. Ya, yang kemudian yang profil juga profil. Jadi script, klik event button on release gitu ya. Kemudian movie controlnya top frame, jadi profil, tanda petik profil, tanda petik koma. Nah, udah itu doang. Nah, sudah gitu ya. Jadi nanti kalau kita seperti kemarin saya klik-klik udah ya pindah ke masing-masing, harusnya gitu kalau yang benar. Nah, begitu saya klik ke profil, dia akan tampil di profil. Begitu saya klik preambul pembukaan ke sini. Nah, itu seperti minggu kemarin. Nah, kalau sudah, ini bisa diklik simpan dulu SWF-nya, save as. Misalnya periklanan 03 misalnya ya, SWF biar nanti nggak bingung. Save. Nanti bebas nama filenya terserah Anda. Kemudian kalau sudah, nah di sini ada export, itu ada SWF, ada project, ada AVI. Nah, nanti salah satu Anda pilih, misalnya project. Artinya di sini dipakai tanpa membutuhkan aplikasi dari SWF. Ya, jadi dia bisa berdiri sendiri gitu ya. Dipakai di mana aja, bisa di play. Misalnya di sini, klik ya, exe ya. Ini kayak contoh exe, misalnya periklanan 3. Save. Gitu. Nah, itu contoh sedikit yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini ya. Nanti contohnya ada yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.